Jumpa lagi di A3 Yorinava Channel. Untuk penerbangan kali ini kita memakai armada unit F22 beserta remote bawaan F22. Dan kali ini kita mencoba APK baru, yaitu versi 3.9.5 dari grup Mata Elang 404 Drone. Untuk penerbangan ini kita memaksimalkan jarak remote dari bawaan F22 series, yaitu 3,5 km. Sekalian kita mau menguras baterai dari remote-nya. Untuk kondisi angin hari ini berkisar hembusannya sekitar 15-18 kpj ya. Jadi kita kali ini terbang melawan angin, diharapkan nanti pulangnya jadi lebih cepat ya karena terbawa angin. Untuk GPS kita dapat 30 dan kita saat ini terbang di Batas jarak telah maksimal, silahkan cek parameter. Oh, lupa saya untuk parameter belum saya setting ya ini. Kita set dulu, ini masih mode pemula, kita rubah dulu. Untuk jarak kita maksimalkan remote di 3,5. Mode yang kita gunakan normal karena posisi kita ini terbang melawan angin ya. Jadi kalau untuk mode sport ditakutkan nanti baterai lebih boros ya. Jadi kita pakai speed normal untuk melakukan long range kali ini. Untuk kecepatan drone F22 ataupun F22S memang untuk mode normal hanya mendapatkan speed 17 sampai 19 ya, dan untuk sport itu kisaran 31 sampai 33 kpj. Kalau dibandingkan dengan kecepatan drone dari F11 SV2 itu untuk normalnya dia bisa sekitar 27 ya, 26 sampai 27 kpj, dan mode sportnya dia bisa 36 sampai 38. Bahkan kalau terdorong angin bisa 40 lebih ya. Jadi untuk perbedaan kecepatan ini saya tahunya dari flight controller ya. Fungsi flight controllernya berbeda. Karena saya coba untuk F12 itu brushless memakai bawaan F22 atau F22S. Tapi untuk motornya ataupun FC-nya kita memakai dari F11 SV2 itu kecepatan motor bisa sport ya, itu bisa 38, 36 sampai 38. Untuk normal, mode normal dia bisa 26 sampai 28 ya. Jadi memang perbedaannya itu di flight controller. Jadi bukan motor brushless-nya, karena saya coba sendiri itu untuk motor brushless ternyata kecepatan bisa setara ya. Jadi perbedaan kecepatan ini karena flight controller yang berbeda. Kita mencapai jarak 800 meter ya. Ketinggian saya naikkan sedikit perlahan-lahan, naik terus ya sampai nanti ke maksimal 120 meter. Ini kita terbang pagi di hari Jumat ya, ini 5 Juli. Ini saya terbang pagi karena angin tidak begitu kencang ketimbang pada siang hari. Karena memang untuk minggu-minggu ini angin sangat kencang ya. Jadi
tidak rekomendasi atau tidak recommended untuk kita melakukan penerbangan. Terbang sudah 5 menit, kita mencapai jarak 1 kilo. Untuk interferensi atau geomagnetik di area saya memang standar ya ini 25 sampai 30. Yang nantinya atau yang berpengaruh biasanya memang di FPV. Jadi kadang-kadang sedikit lag ya, karena memang gangguan geomagnetik ataupun interferensi di area terbang saya ini. GPS aman, kita lock di 30. Untuk baterai ini 78%. Jadi baterai juga sudah kurang begitu sehat ya ini kalau kita melawan angin. Untuk baterai remote 49% dan memang niatan untuk menguras ya. Jadi mudah-mudahan nanti pulang perginya bisa aman. Jarak di 1300 FPV masih lancar. Ketinggian sudah di maksimal ya 119, hampir 120. Untuk kecepatan drone stabil di 17 sampai 18, berarti memang pakai mode normal ini bisa menghemat baterai ya. Jarak di 1480, baterai masih di 76%. Nah, untuk teman-teman yang sering melakukan long range memang nyaman itu kita pakai mode normal ya, cuma ya lama untuk durasi terbangnya, untuk mencapai maksimal jadi lebih lama. Karena kalau kita pakai mode sport jarak 3,5 kilo paling kita tempuh pulang pergi itu sekitar 15 sampai 16 menit ya. Cuma kalau untuk jalan mode normal ini ya kemungkinan bisa 20 menitan kemungkinan ya untuk pulang perginya. Karena ada perbedaan kecepatan dari drone-nya. Jarak di 1750 FPV sudah agak nyendat-nyendat ini. Untuk geomagnetik sama, baterai di 71%. Jadi untuk pengaruh dari interferensi sinyal itu memang pasti terasa di video ya atau FPV kita. Jadi kalau kita terbang di suatu area dan FPV-nya lag ya, lag atau terputus-putus gitu, kita coba tengok di indikator geomagnetiknya. Nah, kemungkinan geomagnetik di sini tinggi dan interferensinya tinggi. Jadi kalaupun nanti videonya patah-patah atau putus-putus ya maklum ya, karena memang area terbangnya yang bisa dibilang banyak interferensi atau gangguan ke FPV. Jadi kalau misalkan teman-teman mau terbang atau sudah terbang dan melewati area-area ini, berarti kita bisa mapping daerah-daerah mana yang dirasa aman ya untuk kita melakukan penerbangan. Kalau di area saya ini untuk angka interferensi atau geomagnetik 30 udah bagus ya di sini ya, karena stuck di sini. Dan saya pun berani menerbangkan karena memang di area-area terbang saya, arah terbang walaupun 4 penjuru ya saya biasa terbang. Kalau ini kita ke arah barat daya ini. Ke arah selatan juga sama, ke arah tenggara sama, timur juga sama. Saya biasa terbang di 4 mata arah angin tersebut. Dan interferensi rama-rama geomagnetik sama. Dari 15 sampai 30 yang kita dapat. Dan saya rasa aman kalau saya lakukan penerbangan. Cuma untuk yang terasa di FPV agak putus-putus.
jarak di 2300 hampir 2400 ini. Nah, 2400 baterai 63%. Kecepatan angin atau kecepatan drone sama ya di 16, berarti aman kita melakukan mode ini. Jadi kita lakukan mode normal. Target kita maksimal remote saja yaitu 3500 ya untuk pengujiannya. Dari standar pabrik F22 jarak terbang 3,5 kilo, kita akan mencoba menempuh jarak maksimal dengan APK ini. Dan buat teman-teman yang menginginkan APK ini, APK 3.9.5, bisa nanti gabung grup ya, dan bisa download free. Nanti untuk link gabung grupnya akan saya sematkan di deskripsi video. Jarak sekarang di 2700, baterai 60%, masih aman. Baterai remote ini 41%, sudah merah ini baterai remote-nya ini. Kecepatan normal, GPS aman. Ini FPV sudah mulai putus-putus ini di sini. Di jarak 2850 ya. Baterai di 58%. Jadi saya setiap kali penerbangan memang tidak melakukan kalibrasi kompas ya. Jadi saya hanya melakukan setiap penerbangan adalah kalibrasi giro. Kecuali memang di suatu tempat penerbangan sistem memberikan warning untuk kompas terganggu, saya pasti akan melakukan kalibrasi kompas. Cuma kalau dirasa tidak ada notif, ya saya hanya melakukan giro. Walaupun kalau teman-teman melakukan kalibrasi giro dan kompas juga lebih baik karena full kalibrasi ya. Kalau saya sendiri ya karena terbiasa hanya giro, jadi selama tidak keluar notif dari sistem untuk kompas terganggu, saya tidak melakukan kalibrasi kompas. Yang terpenting di sini adalah kalau saya lock GPS-nya oke, dan giro itu. Jarak di 3200, baterai di 53%. Kita akan mendekati jarak maksimal dan biasanya kurang lebih 200 sampai 300 meter ini mulai nanti akan terjadi lag atau lost connect remote ya, karena memang dia membaca sistem jarak maksimal. Jadi biasanya dia akan mengalami disconnect remote walaupun nanti akan terkoneksi kembali ya, karena untuk sinyal kemungkinan set jarak kita di 3,5 dia akan sistem membaca bahwa jarak maksimalnya adalah 3,5. Nah ini sudah mulai terjadi disconnect remote, walaupun nantinya akan terkoneksi sendiri. Nah, dan FPV pastinya terputus-putus atau lag ya. Jadi lumrah kalau untuk di jarak maksimal. Kita sudah mencapai jarak maksimal di sini. Dan saya akan pencet RTH ya karena untuk sistem F22 itu kalau udah mencapai batas jarak gini dia tidak kembali pulang, jadi kita harus pencet tombol RTH kecuali sinyalnya hilang, dia akan kembali. Nah untuk video akan saya percepat ya biar menghemat durasi. Di dunia maya Erinava bersinar, YouTuber terbaik, reviewnya tak tergantikan. Setiap hobi diulas, setiap detail disorot.
Setiap anak gembira di sini mendapat tontonan terbaik. Ayo semua bergabung. 200 meter mendekati home point. Untuk konklusinya bahwa APK ini aman ya diterbangkan, notifnya jelas, suaranya pun juga jelas. Jadi teman-teman yang mau memakai silahkan dicoba untuk APK-nya. Jadi untuk hasilnya normal. Ini jarak 3,5 kilo kita tempuh sekitar 20 menit ya di sini. Dan ketinggian maksimal tadi karena angin ya, karena itu 123. Jadi apabila suka dengan video ini silahkan like, Melakukan share, pendaratan komen, dan menuju juga titik home point. subscribe supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. RTH telah aktif. Drone akan menuju home point. RTH telah dibatalkan.